Museum di hatiku. Oke, sekarang kita sudah sampai di museum yang kedua, Museum Bumiputra. Ini letaknya kurang lebih 100 meteran dari jarak yang pertama tadi. Mari kita dengarkan gubernurnya, gubernur komunitas, kita panggilnya Pak Gub Bagus Priyana. Kita dengarkan arahan beliaunya. Kawan-kawan semuanya, selamat datang di Museum Bumiputra. Jadi kawan-kawan semuanya, ini Pak Aris, Pak Wayu, ini adalah peserta tour de museum yang kemarin Pak Aris juga nabuh di sana. Ini kawan-kawan ada yang dari Magelang, ada yang juga dari Jogja, ada juga dari Ambarawa, Pak. Semarang. Jadi mereka Semarang. Pak. Semarang. Jadi Ya, para peserta ini memang tertarik untuk mengetahui tentang museum yang ada di Magelang, sehingga dari Dinas Pendidikan Kebudayaan ya ini menjadi salah satu sub acara. Jadi kami berinisiatif bagaimana sih mengenalkan museum di Magelang, bahwa kalau kata Bung Karno, jangan melupakan sejarah, jangan meninggalkan sebuah sejarah. Jadi kalau kawan-kawan barangkali sering lewat sini tapi kok belum bersempat berkunjung ke Museum Bumiputra saat sekarang, barangkali saat yang istimewa. Kenapa ada Bumiputra di sini? Begitu saja pengantar dari kami. Sekali lagi kawan-kawan silakan nanti menyimak penjelasan dari pihak pemandu Museum Bumiputra. Barangkali ada nilai manfaat, nilai penting bagi sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini. terutama di Magelang. Terima kasih. Monggo kami serahkan waktunya kepada Pak Aris. Langsung aja ya, ini ada. Monggo. Selamat siang dan selamat datang Bapak Ibu semuanya, peserta tur de museum. Sudirman ya. Perkenalkan, saya adalah Pak Wajoko dan saya dibantu oleh Pak Aris. Sebenarnya Pak Aris itulah ya. Tapi alhamdulillah saya di sini kebetulan juga diberi kepercayaan. Maka selamat datang di Museum Bumiputra. Museum ini adalah museum asuransi ya. Berdirinya pertama kali asuransi itu adalah asuransi yang kita kasih nama asuransi Bumiputra. Tapi pada dasarnya beliau ini adalah Jose Swoyo yang mempunyai ide di tahun 1908. Mereka mempunyai ataupun memberikan suatu keputusan untuk berjuang lewat ekonomi. Tapi kenapa kok museum ada di Magelang? Mengingat kalau kita tarik dari sebenarnya Benang Merah itu memang berdiri pertama kali di Kota Magelang yang diawali dari kewarasan, kemudian berdirinya gedung ini juga ada di yang sekarang menjadi Skyline, kemudian pertama kali kantor berdiri juga di Kota Magelang. Ya, perjalanan kita sampai dengan di Magelang ini dari tahun 1908 itu di Surakarta, kemudian ketiga itu beliau Pak Wijoyo, kemudian ada Pak Subroto dan Wijoyo Sesoyo bersatu di Kewarasan, kemudian membentuk dan sepakat untuk mendirikan sebuah asuransi. Ya. Perjalanan kita memang sangat spesifik sekali karena berdirinya asuransi itu pada waktu itu modalnya adalah dari mereka sendiri tanpa modal. Kemudian mendapatkan tantangan akan diberikan bantuan oleh pemerintah Belanda, tapi dengan catatan bahwa masyarakat yang diperkenankan masuk menjadi anggota asuransi pada waktu itu adalah orang-orang yang ada kaitan dengan pemerintah Belanda. Maka pada waktu itu disiasati pula oleh ketiga orang tokoh itu dibuatkan namanya sama, cuma dikasih yang satu adalah pakai Bumiputra Merdeka, yang satu tidak. Yang merdeka inilah padahal kondisinya belum merdeka. Yang merdeka lain inilah ditujukan untuk mereka-mereka atau masyarakat, sehingga tujuan utama mendirikan ekonomi atau berjuang lewat ekonomi akan terwujud. Itu berjalan sampai dengan 10 tahun. Dan perjalanan kita di kantor ini ada di Jalan Magelang ya. Ini rumah yang diberikan itu oleh Bupati Sleman, bisa dipakai oleh Bumiputra untuk
kantornya setelah dari Magelang pindah ke Jogja. Reguler kita pakai di Jalan Sriwedari. Kalau dulu adalah Projibuji. Ya, Projibuji. Memang gedung ini kita buat sebenarnya ada tiga tempat. Yang pertama adalah ruang sejarah, yang kedua adalah ruang administrasi, dan baik dari Dodo Magelang kemudian sampai dengan Jogja. Ya. Kita belum merdeka tapi polisnya sudah ada kata-kata merdeka dari situ juga. Ya. Kalau yang Jiwasraya tidak, ya. Karena spesifikasinya kenapa kita mengambil mutual, karena orang Belanda mendirikan perusahaan asuransi tanpa modal aja bisa berjalan. Kenapa kita nggak bisa? Ini ada beberapa tulisan-tulisan. Ini sebenarnya adalah bentuk suatu protes dan sebagainya menyampaikan tentang tulisan kita pada waktu. Kalau begitu caranya apa? Ternyata Museum Bumi Putra dan Jiwasraya itu kakak adik. Ini tentang dunia perbankan zaman dulu berarti ya. Oh. Nanti Selasanya kita kirim data lagi, 19-12 tahun. sama dulu. Kalau asuransi kita ikut berkibar pada Amerika dan Jepang. Ini adalah mesin cetak yang sekarang. Iya. Ya. Mesin cetak uang? Bukan. Polis dan sebagainya. Polis dan sebagainya. Tahunnya itu. Ada uang gerilya. Nah, uang gerilya ini memang uang daerah. Setiap daerah mempunyai mata uang sendiri-sendiri. Ini jenis dari tahun ke tahun ada. Kalau mata uang berupa gambarnya Pak Soekarno ada di samping sini. Saya beberapa uang ada di Liga Putra Indonesia. Kalau yang kita tahu Itu jenis mata uang yang pernah kita pakai dari berbagai tahun, ya. Karena Bumi Putra memang mengalami beberapa dekade dalam pembangunan dan sebagainya. Pada waktu zaman Belanda Jepang itu kita juga ada logonya yang menggambarkan bahwa keberadaan ya ini timbangan barang itu. Iya, kalau itu adalah timbangan barang. Dulu itu dipakai kita kan punya sebuah perusahaan kertas, maka kemudian ini adalah beberapa alat administrasi. Kalau kita sekarang ibu mungkin itu model cara kerja kita adalah seperti Simpua, ya, yang bawah sana itu mesin hitung, ya, kemudian ini mesin tulis. Kalau ini memang betul-betul dulu pernah dipakai yang pertama kali, sekitar tahun 30-an. Jadi kalkulator. Itu kalkulator yang sistem kerjanya seperti Simpua. Kalau ini ya, ini kan yang sudah modern ke sini. Oh, yang Iya. ada keringnya ya. Iya. Aku waktu kecil sempat main-main ini di kantor ibu. Kalau yang itu sudah tahun 80-an yang sana. Ya mana? Yang itu. Oke. Iya. Kalau ini UHP. Ini ada UHP 2 itu yang Tadi di Semarang ada aku guyoninnya gitu. Ini ada 2 anak, satu ibu, bapaknya kemana? Kayak kongguan. Bapaknya golek duit tuh ya. kalau kongguan kan bapaknya ambil mutu. Kalau ini enggak. Karena waktu itu masih berjuang banyak yang mati bapaknya. Iya. Sehingga diperlukan suatu perlindungan. Perlindungan itu diawali dari keluarga. Oh. Keluarga yang utuh adalah ibu, anak. Aku dua mau orang nangis, anak. Dit. Pada waktu itu masih terkenal dengan kami. Ya. Tua banget ya memang gitu ya. Ini mencerminkan pada waktu itu tentara Jepang datang pertama kali di Indonesia. Teman-teman yang udah menangi mata uang ini
kita pakai yang putih ini ada jalan sekitar Kita seumuran berarti. Ya aku berani seperti kayak gitu. 100 rupiah, 500. Orang ngerti lah iki. kalau dulu Yang ini yang kita angka apa deretan angka kita tuh ini 40-an tahun iki lah. Keteknya 30 apa? Ketek 50-60-an tahun yang lalu. Oh iya, ya yang cekolan itu ya kok cekolan. Ini mas satu saudara ya Pak ya? sebenarnya memang itu Ada sosok. ini adalah Indonesia, cuma ini menggambarkan 3 orang dulu. Kalau dilihat dari sebenarnya bagus logonya itu, cuma ini kurang bagus karena saling tindih menindih. Mohon maaf. Tomo, ya Pak. Tadi sudah singgung belum Pak? Sudah 1908. Jadi salah satu pendiri Bumi Asuransi Bumi Putra itu namanya Wijo Semoyo ya Pak, Ya. termasuk pengurus dari Budi Utomo Sebagai sekretaris. sebagai sekretaris Pak. Jadi hubungannya sangat kuat sekali. Karena memang pergerakan yang utama kan di tahun 1908. Jadi menurut Bapak yang jaga di sini katanya Museum Bumi Putra ini adalah salah satu museum yang ada di Indonesia, museum satu-satunya di Indonesia maksudnya, yang bergerak di asuransi. Oke, untuk kunjungan di Museum Bumi Putra kita sudah cukup sekian dulu. Tadi kita masuknya lewat pintu depan dan keluarnya harus lewat pintu belakang. Sebelum kita bubar, kita harus melakukan sesi wajib yaitu foto bersama. Mas Cek kok nggak ikut? Ya ini ikut ini. Nah, yang sepedaan nanti sore ya paling ya? Nanti juga ikut. Pengen nang sing angker-angker. Wah, kejawen ngono payah malah boleh sing angker-angker. Yang angker aja dibersihkan kok malah piye to Pak Dia iki? Sing angker-angker. Nih, Pak Dia ini aneh-aneh aja nih. Golek sing bangunan sing ra-teramat ngono. Heeh. Aku wis berarti karo Walang ngono to, karo Walang wis ra jalan yo, Walang ya. Komunitas Walang. Oke, kita foto bersama dulu yuk. Oke, kita lanjut ke museum selanjutnya. Kali ini kita ke Museum Akmil. Makasih banyak ya Bapak ya. Aku ke sini. Ayo, let's go.